Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pertanian organik merupakan kegiatan bercocok tanam yang ramah atau akrab dengan lingkungan dengan cara berusaha meminimalkan dampak negatif bagi alam sekitar. Dengan ciri utama pertanian organik yaitu menggunakan varietas lokal, pupuk dan pestisida organik dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pertanian organik adalah cara menanam tanaman secara alam dengan menekankan terhadap perlindungan lingkungan, pestisida atau makanan dari hasil modifikasi genetika. Dalam pelaksanaan, pertanian organik memiliki beberapa prinsip. Tanpa olah tanah merupakan sistem tanam yang memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan tanaman. Tanah dengan sendirinya dapat melakukan pengolahan dikarenakan pertanian organik membuat tanah mampu memperbaharui unsur haranya melalui penetrasi akar-akar tumbuhan, aktivitas mikroorganisme, binatang-binatang kecil, dan cacing-cacing tanah. Perbaikan tanah yang dihasilkan melalui sistem tanpa olah tanah diantaranya peningkatan agregasi tanah, peningkatan kapasitas air, siklus nutrisi, dan aktivitas mikroorganisme. Pertanian organik tidak membutuhkan pemakaian pupuk yang masif karena kebutuhan pupuknya dapat dipenuhi melalui tanaman penutup tanah seperti leguminase, kacang-kacangan, dan juga jerami padi yang ditambah dengan sedikit kotoran unggas. Jika tanah dibiarkan dalam keadaannya sendiri, tanah akan mampu menjaga kesuburannya secara alami sesuai dengan daur teratur dari tumbuhan dan juga binatang. Sisa-sisa bahan organik semua yang berasal dari tumbuhan ataupun binatang, apabila terkena air hujan akan membusuk. Kemudian zat-zatnya akan diserap oleh tanah yang mana digunakan sebagai makanan mikroorganisme. Pada dasarnya, gulma mempunyai peranan dalam menyeimbangkan komunitas biologi dalam membangun kesuburan tanah. Gulma-gulma tersebut cukup dikendalikan, bukan dihilangkan. Mulsa jerami, tanaman penutup tanah, penggenangan air sementara merupakan cara pengendalian gulma yang efektif. Tidak perlu menggunakan bahan kimia. Jerami bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik ataupun penutup bedengan pengganti mulsa plastik. Karena mulsa alami dari bahan jerami lebih ekonomis ataupun murah, mudah didapatkan, dan dapat terurai sehingga menambah kandungan bahan organik dalam tanah. Hama dan penyakit memang tidak dapat dipungkiri dapat memberikan kerugian, tetapi masih dalam batas sewajarnya dan tidak memerlukan penggunaan zat-zat kimia seperti pestisida. Cara yang baik untuk mengendalikan hama adalah menanam tanaman refugia. Refugia sendiri adalah tanaman yang ditanam di pematang-pematang sawah yang berguna sebagai tempat tinggal musuh alami. Dapat berupa tanaman palawija ataupun bunga-bungaan seperti bunga matahari, kenikir, bunga kertas. Penggunaan bahan kimia hanya efektif sementara waktu. Keunggulan dari pertanian organik sendiri yang pertama adalah hasil pertanian yang lebih sehat. Kualitas atau nutrisi yang dibutuhkan dari buah dan sayur adalah kandungan kalsium, protein, karbohidrat, dan vitaminnya. Semua hal tersebut bisa hilang apabila telah tercemar dengan bahan-bahan kimia. Pertanian organik hadir sebagai penghasil buah sehat, bergizi, dan aman. Selanjutnya, ada menjaga kualitas tanah. Menggunakan bahan organik mampu mendorong aktivitas biologis tanah, serta mampu menjaga dan memperbaiki pH tanah, juga terlindungi dari mulsa organik. Selanjutnya, yang terakhir ada biaya operasional lebih murah. Penggunaan pupuk anorganik cenderung lebih mahal. Dengan pertanian organik, petani tidak perlu lagi khawatir mengenai pengeluaran biaya pupuk karena petani bisa memanfaatkan sumber hara yang diperoleh dari kotoran hewan ternak
atau sisa hasil panen, serta rumput liar yang tersedia. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala dan kemurungan hatinya.